Shalom. Bagaimana kabar jemaat sekalian, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing? Luar biasa. Kita luar biasa bukan karena tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tapi kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Nya, kesetiaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada di dalam bulan Oktober dan November. Ini adalah bulan di mana tema pemberitaan firman Tuhan itu terkait dengan kesaksian kita sebagai orang-orang percaya, terkait dengan pengutusan, terkait dengan misi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya orang itu menjadi alat keselamatan. Setiap orang yang Tuhan telah berkati, Tuhan mau supaya orang itu menjadi saluran berkat. Setiap orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan mau supaya orang itu juga menjadi alat pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, janji Tuhan kepada Abraham jelas, aku akan memberkati engkau. Tapi selanjutnya disebutkan, dan engkau akan menjadi berkat. Pemilihan Tuhan terhadap umat Israel juga sama. Aku akan memberkati engkau. Tetapi engkau harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam konteks perjanjian baru, panggilan pertama Tuhan Yesus kepada murid-murid, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak hanya menjadi pengikut, tapi juga menjadi penjala. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, panggilan Tuhan terhadap gerejanya, bahwa orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terang, itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati umat Tuhan dalam perjanjian lama, orang Israel, kawan maupun lawan, mengakui bahwa mereka itu hebat. Sebenarnya mereka hebat bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan memang memberkati mereka. Memberkati mereka untuk apa? Supaya sebenarnya Israel menjadi berkat bagi segala bangsa. Tapi yang terjadi adalah bahwa Israel ternyata gagal dalam mengemban tugas keimamatannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bertemu dengan hanya beberapa contoh. Contoh yang pertama, yaitu bahwa ada seorang anak kecil yang menjadi berkat. Itulah yang kita renungkan hari ini. Selanjutnya kita akan lihat tentang 4 orang pemuda yang menjadi berkat. Lalu kemudian itulah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita juga melihat bagaimana Yunus menjadi berkat untuk Niniwe. Kita juga melihat bagaimana keluarga Elimelek dengan istri Naomi menjadi berkat untuk Moab. Walaupun hanya 1 orang diselamatkan, itulah Rut. Mari hari ini kita melihat secara khusus tentang bagaimana seorang anak kecil menjadi berkat untuk seorang panglima besar, itulah Naaman. Cerita ini sangat terkenal. Tapi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang lemah bersaksi kepada yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu bersaksi? Kalau Bapak Ibu cermati apa yang disampaikan dalam khotbah minggu lalu, itu jelas bahwa bersaksi itu hanya menceritakan kembali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bersaksi akan menjadi sesuatu yang sulit kalau kita tidak mendengar,
kita tidak melihat, atau kita tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi bersaksi adalah hanya menceritakan kembali. Hanya menceritakan kembali. Dan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sulit. Kesulitannya sebenarnya adalah karena kadang-kadang kita enggan, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita takut. Kepada pihak mana kita biasanya enggan? Kepada pihak mana kita biasanya khawatir dan takut untuk bersaksi? Biasanya kepada orang-orang yang kita rasa mereka memiliki kelebihan. Misalnya kepada orang-orang yang berkuasa, kita enggan untuk bersaksi, punya kedudukan. Atau kita juga enggan untuk bersaksi terhadap orang-orang yang kaya misalnya, yang punya reputasi, yang pintar, dan seterusnya. Kita kemudian berpikir, wah, saya tidak sehebat dia. Dia itu kan orang hebat. Bagaimana saya yang lemah ini, saya bisa bersaksi. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga misalnya. Saya hanyalah seorang anak. Saya hanyalah seorang bapak yang terbatas. Bagaimana saya bisa bersaksi? Kita sering melihat kepada keterbatasan kita. Musa ketika dia diperintahkan untuk pergi kepada Firaun, seorang penguasa. Dia berkata, Tuhan, aku tidak fasih lidah. Tapi Tuhan bilang sama dia, siapa yang buat lidah? Aku yang buat lidah. Ketika Yeremia diangkat oleh Tuhan, ditetapkan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, Yeremia menyampaikan alasan, aku terlalu muda untuk itu. Hal yang sama terjadi untuk Gideon. Dia berkata, kaumku, sukuku yang kecil, kaumku yang kecil, dan aku yang paling kecil. Kita sering berpikir bahwa kita ini kecil, kita ini tidak berdaya. Yang bisa bersaksi itu hanyalah orang-orang yang hebat, yang punya kemampuan luar biasa. Nah, mereka lebih cocok untuk bersaksi. Tapi mari hari ini kita belajar bahwa ada satu pribadi yang lemah, yang terbatas, bisa bersaksi kepada orang yang hebat, yang kuat. Perbandingan gadis kecil ini dengan Naaman bisa dikatakan jauh sekali. Dalam konteks pada waktu itu seperti langit dari bumi. Tapi setinggi-tingginya langit, ternyata akhirnya bisa Naaman percaya karena apa? Kesaksian seorang gadis kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ada 3 hal yang kita akan lihat. Mari kita lihat tentang Naaman, pribadi yang kuat. Yang kedua kita akan lihat tentang gadis kecil yang lemah dan terbatas. Tapi mari kita lihat hasilnya. Bagian yang ketiga. Mari kita lihat hal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-1, Alkitab berkata begini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia panglima Raja Aram. Dan dia bukan hanya seorang panglima, tapi disebutkan bahwa dia seorang terpandang di hadapan tuannya. Seorang yang terpandang. Beberapa versi terjemahan bahasa Inggris menyebut the great man, orang yang besar atau orang yang agung. Dia memiliki posisi yang besar. Dia adalah orang yang agung. Kita juga mengenal dalam tahun-tahun 300-an ada seorang yang juga langsung disebut dan dihubungkan dengan agung. Penguasa Yunani
Itulah Alexander Agung. Dan kita bisa langsung menghubungkan. Tapi Naaman walaupun dia tidak disebut Naaman Agung, tapi sebenarnya di ayat 1 menggunakan the great man. Artinya apa? Dia orang yang besar, dia orang yang agung. Mengapa? Karena perhatikan di situ bahwa Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Ini sesuatu yang ironis Bapak Ibu. Karena lihat bahwa memang dalam tulisan yang ada di screen, Tuhannya pakai T-nya saja yang besar. Sebenarnya ini salah yang ada di screen ini. Yang benar yang ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab Bapak Ibu lihat di sana, T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Itu sebenarnya berbicara tentang siapa itu? Sebenarnya berbicara tentang nama pribadi dari Allah yang hidup, Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Kenapa disebut ironis? Karena lihat di situ bahwa Allah Israel memberi kemenangan bukan ke Israel, tapi memberi kemenangan kepada Aram, bangsa Aram, Damsik atau Syria, memberi kemenangan kepada orang lain. Di sini kita lihat bahwa ternyata Allah itu adil. Memang sewaktu-waktu Tuhan memakai Israel menjadi alat penghukuman untuk bangsa lain. Ada orang yang bilang, beruntung ya orang Israel ya, selalu ditolong Tuhan. Oh, baca baik-baik Alkitab. Bahwa memang ketika bangsa lain itu melakukan dosa, Israel bisa dipakai sebagai alat penghukuman. Tapi kali lain ketika Israel pun berbuat dosa, Tuhan memakai bangsa lain menjadi alat penghukuman untuk Israel. Dan dalam ayat 1 itu adalah merupakan salah satu buktinya. Bahwa Tuhan yang adil tetap adil. Ketika Israel berdosa, maka Tuhan memberi kemenangan bukan kepada Israel, tapi memberi kemenangan kepada Aram melalui Naaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia seorang pahlawan. Ada banyak sebutan yang menyebutkan dia itu orang hebat, panglima, orang yang agung, disayang oleh rajanya. Dia adalah seorang pahlawan, selalu memperoleh kemenangan. Luar biasa. Tapi perhatikan bahwa ada kata tetapi di ayat 1. Tetapi ayat 1 disebutkan di situ, orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di bagian awal disebutkan bahwa orang ini diberkati Tuhan. Tapi di bagian akhir dari ayat 1 disebutkan bahwa orang ini sakit kusta. Kusta dalam konteks perjanjian lama adalah lambang dari kutuk. Perhatikan bahwa ini berarti bahwa di dalam diri orang ini menyatu berkat dan kutuk. Di satu sisi dari segi karirnya, dia adalah orang yang hebat. Tapi dari segi kesehatannya, dia adalah orang yang sakit. Dan sakitnya bukan sekedar flu. Ini sakit kanker. Sakit yang mematikan. Sakit juga yang bisa menular. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bahwa Tuhan selalu menyiapkan pintu masuk kesaksian. Terhadap siapapun, selalu ada pintu masuk. Bahwa dia orang hebat. Tapi jangan berpikir bahwa orang hebat itu tidak ada pintu masuk untuk bersaksi. Kepada siapapun, kepada kelompok manapun, kepada suku manapun, kepada bangsa manapun, selalu ada pintu masuk yang Tuhan siapkan untuk bersaksi. Dan pintu masuk yang dipakai di sini adalah melalui kesehatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang ada pintu masuknya. Karena itu, jangan ragu, jangan takut untuk bersaksi. Jangan juga berpikir begini, orang itu sudah nggak mungkin, nggak bisa, sulit dan seterusnya. Itu berarti apa?
kita membatasi akan kuasa Tuhan, cara Tuhan dalam pikiran kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Selalu ada pintu masuk. Amin. Selalu ada pintu masuk yang Tuhan siapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pintu masuk tersedia. Yang menjadi persoalan adalah, apakah orang-orang percaya peka untuk melihat pintu masuk yang sebenarnya dibuka Tuhan, sedang terbuka lebar atau akan terbuka lebar untuk kita masuk dan bersaksi. Mari kita memperhatikan yang kedua, yaitu kesaksian yang lemah. Mari kita memperhatikan bahwa Alkitab menyebutkan ada seorang gadis kecil. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan di situ bahwa sebenarnya kelemahannya itu double, bukan hanya double tapi itu triple. Pertama, dia ada seorang anak. Dia bukan orang dewasa yang selevel dengan Naaman. Dia seorang anak. Yang kedua, dia seorang anak perempuan. Ini yang kedua, kelemahan yang kedua. Waktu itu di budaya Timur Tengah, anak-anak perempuan itu dianggap subordinat, kelas 2. Jangankan anak perempuan kecil, perempuan dewasa, termasuk istri sekalipun, itu kelas 2 dalam konteks pada waktu itu. Tapi bukan hanya itu, anak dia perempuan, tapi dia juga adalah budak. Dia bukan orang merdeka. Sudah anak, perempuan lagi, budak lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa tadi saya sampaikan bahwa derajatnya bisa dikatakan secara hiperbol seperti jauhnya langit dari bumi? Karena memang dalam konteks budaya pada waktu itu, dia anak, dia perempuan, dia budak, itu sangat-sangat rendah. Tapi yang luar biasanya adalah bahwa Tuhan memakai anak ini, anak perempuan yang jadi budak ini untuk bersaksi kepada seorang yang disebut dengan orang yang besar, orang yang agung. Saudara cermati ini, karena sebenarnya tulisan ini sebenarnya ingin menemplak kita. Orang-orang dewasa yang dengan kemampuan luar biasa, tapi mulut kita beku untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Harusnya kita malu melihat seorang anak, perempuan dan budak, tetapi mau bersaksi tentang Tuhannya, mau bercerita tentang kebaikan Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan mengapa dia mau bersaksi. Apa yang menyebabkan dia untuk bersaksi? Kita akan lihat. Yang pertama, dia bersaksi. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada Naaman, kepada nyonyanya maaf. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Siapa itu nabi yang di Samaria? Elisa. Elisa artinya Allah adalah penolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa adalah seorang nabi. Nabi adalah pribadi
yang mewakili Allah di hadapan manusia. Beda dengan imam. Imam itu adalah pribadi yang mewakili manusia di hadapan Allah. Sekali lagi. Nabi adalah pribadi yang mewakili Allah di hadapan manusia. Tapi imam adalah pribadi yang mewakili manusia di hadapan Allah. Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Anak ini tahu bahwa nabi di Samaria itu adalah nabi. Dan nabi adalah pribadi yang mewakili Allah di hadapan manusia. Berarti kehebatannya bukan pada nabi itu. Tapi kehebatannya adalah ada pada yang diwakili nabi itu. Dan siapa yang mewakili nabi itu? Diwakili oleh nabi itu. Ialah Tuhan, Allah Yahweh. Yang disebutkan dalam ayat yang pertama itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, dari mana gadis ini mengenal Tuhannya? Dia masih kecil. Dari mana dia mengenal Tuhan? Saudara-saudara, ada dua kemungkinan. Yang jelas yang mana nanti kalau ketemu gadis itu di sorga bisa tanya. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dari orang tuanya. Orang tuanya melakukan dengan baik ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara, sebaiknya ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu sebagai orang tua mari kita pahami. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Mohon terus ditampilkan yang ada di multimedia. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Dan sekali lagi Tuhan di situ sebenarnya huruf besar semua. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa artinya satu-satunya. Tidak ada duanya. Saya ada lawan kata orang Ambon. Apa yang kita harus lakukan terhadap Allah yang satu-satunya itu? Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu atau dengan segenap potensi yang ada padamu. Potensi apa yang engkau punya? Pakai itu untuk mengasihi Tuhan. Karena potensi itu datangnya dari Tuhan. Dan harus dipakai untuk kemudian mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ada kata harus. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga. Bukan kalau engkau sempat. Kalau engkau mood. Silahkan memperhatikan. Tapi ada kata harus itu. Ini disampaikan oleh Musa kepada setiap orang tua yang berdiri dari pagi sampai sore di Bukit Nebo. Harus kamu perhatikan. Orang tua harus memperhatikan firman. Tapi bukan hanya memperhatikan firman. Coba lihat ayat 7. Ayat 7 berkata bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anak. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberikan anak-anak. Dan sebenarnya bahwa guru katekisasi pertama adalah orang tua. Guru katekisasi pertama adalah orang tua. Orang tua yang memperhatikan firman ayat 6. Tapi orang tua yang mau mengajarkan firman. Dan kemungkinan yang pertama adalah bahwa anak ini punya orang tua yang beriman. Orang tua yang mengajarkan firman Tuhan. Tentu kalau orang tua mengajar, lebih duluan dia belajar. Jangan mencoba untuk mengajarkan firman, memberikan nasihat firman, tapi tidak sendiri memperhatikan firman Tuhan ayat 6. Kalau begitu, saudara menyesatkan anak sendiri.
Dan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya dan ditenggelamkan di laut. Bapak Ibu, berapa berat batu kilangan? Batu kilangan itu tidak sama dengan batu bata. Batu kilangan itu rata-rata beratnya 450 kg sampai 500 kg. Bagaimana? Kita rata-rata berat antara 40 sampai 100 ya. Kalau diikat yang 450 sampai 500 kg, itu dijamin tidak akan muncul lagi. Tapi itulah peringatan. Orang tuanya mengajarkan. Maka dia mengenal Tuhannya dari mana? Dari orang tuanya. Tapi ada kemungkinan kedua. Di zaman Elia, di zaman Elisa, sudah muncul para rombongan nabi. Di zaman itu juga sudah muncul sekolah-sekolah formal. Ada sekolah yang disebut dengan Bet HaSefer. Itu umur 6 sampai umur 12 tahun. Bet HaSefer itu hanya baca, nulis, dan hafal 5 kitab Musa. Kejadian sampai dengan Ulangan. Itu baca, tulis, hafal. Tapi kalau tamat dari Bet HaSefer, itu melanjutkan kepada Bet HaMidrasi. Atau terjemahan yang lain dari saudara sepupu kita disebut madrasah. Madrasah itu dalam konteks Ibrani itu disebut dengan midrasi. Itu sudah mulai belajar menafsir di situ. Nah, perhatikan bahwa anak ini mengenal Tuhannya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang yang mengenal dengan baik siapa Tuhannya, siapa juru selamatnya, siapa pahlawan sejati yang memperjuangkan kepentingannya, siapa yang menyelesaikan masalah terbesarnya yaitu dosa, maka semua orang yang mengenal Tuhannya secara pribadi, dia dari hatinya akan tergerak sebuah kerinduan yang luar biasa untuk bersaksi tentang Tuhannya. Apakah kita sudah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Kristus secara pribadi? Apakah kita sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan? Kalau begitu, kitalah orang yang harus bersaksi tentang Tuhan kita. Hal yang kedua, mengapa dia bisa bersaksi tentang Tuhan? Karena dia punya belas kasihan. Saudara-saudara, gadis itu diambil secara paksa dari tengah-tengah orang tuanya. Sampai di Aram. Itu tidak disekolahkan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi bekerja sebagai budak. Pekerjaan budak adalah pekerjaan yang berat. Seorang anak gadis terpisah dari orang tuanya saja sudah menjadi pergumulan yang berat. Apalagi ditambah dengan pekerjaan yang berat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika seorang yang membuat hidup saudara susah, sulit, menderita, tiba-tiba dalam keadaan sakit, tiba-tiba jatuh sakit? Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Apa yang saudara katakan ketika orang yang membuat hidupmu menderita sakit? Hah? Halo, Bapak Ibu yang di gereja bersama saya kan? Apa yang Bapak Ibu katakan ketika seseorang yang membuat hidup saudara menderita sakit? Hah? Rasain, mampus lu. Apa lagi? Kabok. Tahu rasa. Dan seterusnya. Tapi lihat. Gadis ini tidak berorientasi pada masalah. Mengapa? Karena dia punya belas kasihan. Belas kasihan mendorong dia untuk hadir sebagai bagian dari solusi. Dan dia tahu bahwa yang bisa memberi solusi adalah Tuhan.
Mari kita berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan penuhi hati kita dengan belas kasihan ilahi. Mari kita berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan hati Bapa. Hati yang punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Mengapa kita harus berdoa supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasihan? Memiliki hati Bapa. Karena kita tidak bisa memberi dari sesuatu yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberi dari sesuatu yang kita punya. Kalau kita punya hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, maka kita bisa berbagi dari sesuatu yang kita punya. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Hal yang pertama, dia mengenal Tuhan. Yang kedua, dia punya belas kasihan. Tapi yang ketiga, dia punya keberanian iman. Saudara-saudara, gadis ini sebenarnya belum melihat dengan mata, belum tahu kalau nanti Naaman kalau pulang itu sudah sembuh. Tapi dia punya keberanian iman. Dia bersaksi. Saudara-saudara, apa jadinya kalau Naaman pulang dan tidak sembuh? Apa hukuman yang paling pantas bagi anak gadis ini? Dikurung? Tidak diberi makan? Tidak. Dia bisa dibunuh. Mengapa? Karena persoalan gara-gara dia ngomong, itu hampir terjadi perang antara Israel dengan Aram. Karena Raja Aram kata-katanya adalah tolong sembuhkan Naaman. Raja Israel bilang, ini cari gara-gara ini. Apakah saya ini bisa menyembuhkan? Ini salah pengertian dua raja ini. Dan menimbulkan ketegangan. Naaman pun ketika disuruh untuk membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, dia berpikir, apakah tidak ada sungai yang lebih bersih di tempat saya? Di Damsyik. Dan memang menurut banyak penafsiran, sungai-sungai di Damsyik lebih bersih dari sungai Yordan. Logis. Artinya ada keruwetan yang terjadi gara-gara kesaksian dari gadis ini. Tapi mengapa dia bersaksi? Dia punya keberanian iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita tidak bersaksi karena kita tidak punya keberanian iman. Maka mari kita ikut teladan gereja mula-mula. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Kisah para Rasul, mulai dari pasal 2 sampai pasal yang ke-28. Mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28. Jemaat 30 kali berdoa. Dan umumnya mereka berdoa. Mereka hanya minta doa. Mereka minta supaya ada pintu yang terbuka. Supaya mereka bersaksi. Pintu pemberitaan kabar baik dibukakan oleh Tuhan. Dan kalau kita minta pintu pemberitaan kabar baik, maka Tuhan akan buka itu. Coba saja Bapak Ibu, minggu ini berdoa begitu. Tuhan, firman Tuhan saya dengar dengan jelas bahwa saya harus menjadi saksi Tuhan. Pertama saya berdoa, Tuhan bukalah pintu. Tunjukkan kepada siapa saya harus bersaksi. Doa sungguh. Percayalah Tuhan pasti buka pintu itu. Yang kedua. Doa yang kedua menurut jemaat mula-mula adalah berdoa supaya Tuhan kasih keberanian. Keberanian untuk bersaksi. Keberanian itu berupa hikmat. Berupa kepekaan. Berupa kata-kata. Kemampuan berbicara. Coba doakan ini. Tuhan, kok sampai umur saya segini, saya sudah mengalami kasih Tuhan. Tapi saya belum bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Tolong Tuhan, buka pintu. Berilah kepada saya keberanian Tuhan. Supaya saya menyaksikan kebaikan. Dan pasti, Tuhan akan buka pintu. Tuhan akan berikan keberanian. Kalau anak ini
anak perempuan ini, yang jadi budak ini, Tuhan pakai untuk bersaksi. Betapa lebihnya kita semua. Tuhan pun pasti mau memakai kita kalau kita mau. Sekarang mari kita lihat bagian terakhir adalah hasil. Bagaimana hasil? Hasilnya adalah pertama. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Bagian terakhir. Mulai dari bagian awal. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Dia bukan hanya sembuh, tapi dia tahir. Tahir dengan sembuh itu beda. Kalau sembuh itu masih ada bekas lukanya. Tapi tahir itu artinya kembali ke sedia kala. Maka disebutkan itu seperti tubuh seorang anak yang tidak ada cacat. Kembali kepada sedia kala. Artinya dia disembuhkan. Puji Tuhan. Inilah sebenarnya tujuan. Mengapa dia orang yang hebat tapi di dalam dirinya ada sakit. Supaya dia mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak hanya menolong dia dalam karirnya. Tapi juga menolong dia dalam kesehatan. Kadang-kadang kita percaya Tuhan mencukupkan. Tapi banyak yang tidak percaya Tuhan menyembuhkan. Di sini Naaman mengalami pengalaman lengkap. Bahwa dia tidak hanya ditolong oleh Tuhan dalam karirnya. Tapi juga ditolong Tuhan dalam kesehatan. Atau malah sebalik. Ada orang yang percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi dia tidak percaya kalau Tuhan bisa menolong dalam usaha, dalam pekerjaan. Oh saudara, bagian mana yang saat ini kita butuhkan pertolongan Tuhan? Kasih Tuhan sanggup menyentuh bagian yang saat ini kita butuhkan. Tapi jangan hanya sampai kepada kecukupan kemenangan atas keperluan kita, kesembuhan yang kita nantikan. Tapi coba lihat ayat 15. Ayat 15 itu merupakan tujuan. Perhatikan di dalam ayat 15 dikatakan begini, bagian yang terakhir. Sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Walaupun aku orang hebat, tapi dulu aku nggak tahu. Dan ini menarik Bapak Ibu. Banyak orang dia hebat dalam sebuah bidang lalu dia berpikir dia tahu semuanya. Dia memang ahli dalam berperang. Tapi ada yang dia tidak tahu dalam hidupnya. Dan ironisnya adalah yang dia tidak tahu itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, wow luar biasa, tidak ada Allah kecuali di Israel. Di sebuah pengakuan yang luar biasa. Artinya apa? Dia mengakui kealahan Yahweh, Allah yang hidup. Dan berdasarkan Roma pasal yang ke-10 mulai dari ayat 9. Siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Inilah kredo, inilah pengakuan, inilah konversi yang dibuat oleh Naaman. Tadinya dia menyembah kepada berhala, tapi sekarang dia berpaling dan dia mengaku bahwa ternyata semua yang selama ini aku sembah itu bukan Allah yang sesungguhnya. Itu hanya berhala. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Siapa yang membuat orang hebat ini akhirnya tahu? Seorang anak. Seorang anak perempuan. Seorang budak. Oh saudara, luar biasa. Mari Bapak Ibu bersaksilah. Supaya ada orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu.
Amin. Tadinya tidak tahu siapa Yesus, menjadi tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati dan bangkit bagi orang berdosa yang mau percaya kepada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Mari lihat ayat 17 bagian terakhir. Ayat 17 disebutkan seperti ini. Bahwa di bagian yang terakhir itu, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Artinya apa? Dia berkomitmen untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dia berkomitmen untuk melayani Tuhan seumur hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman mengalami kesembuhan. Naaman percaya. Masalah terbesar dari hidupnya bukan sakit penyakit, tapi tidak mengenal Tuhan. Dan sekarang masalah terbesar hidupnya terselesaikan karena dia mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah dia mengenal Tuhan? Dia berkomitmen untuk hanya mempersembahkan korban, atau hanya beribadah, atau hanya melayani kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari di sini Bapak Ibu? Pertama, siapapun orang hebat dalam hidup ini, selalu ada pintu masuknya. Yang kedua, jangan merasa minder, rendah untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Belajarlah dari anak gadis ini. Yang ketiga, siapapun yang bersaksi pasti diurapi oleh Tuhan. Sehingga kesaksiannya menjadi dampak. Ada demonstrasi kuasa Tuhan. Melalui tanda dan mujizat bisa terjadi. Tetapi ada proklamasi Injil. Sehingga ada yang mendengar, percaya, diselamatkan, dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bukalah pikiranku untuk mengerti kitab suci, memahami tentang Kristus yang menderita.